dalam Wisuddhimagga, sila dikatakan bahwa sila itu adalah keadaan awal dengan hadirnya niat seseorang untuk menghindari pelanggaran sila. Jadi keadaan awal dengan hadirnya niat seseorang untuk menghindari pelanggaran sila dan niat untuk memenuhi latihannya sebagai kewajiban. Itu Wisuddhimagga mengatakan pengertian tentang sila. Jadi bantu ulang, sila adalah keadaan awal dengan hadirnya niat seseorang untuk menghindari pelanggaran sila dan untuk memenuhi latihannya sebagai kewajiban. Ya, jadi sila ini kewajiban Anda sebagai umat awam gitu. Jadi bukan ada yang menerjemahkan, kan di palinya Bante panatipata weramanisika padang sama diami, saya berlatih untuk menghindari diri, tidak melakukan pembunuhan. Kan latihan Bante. Latihan kan boleh dijalanin, boleh enggak Bante. Ada yang bilang seperti itu. Jadi kalau namanya latihan berarti tidak diharuskan gitu. Karena prinsip latihan gitu kan. Nah itu. Jadi terkesan memang seperti bukan kewajiban gitu. Karena terjemahannya latihan. Ya, tapi di sini di Wisuddhimagga mengatakan ya sebagai kewajiban, memenuhi latihannya sebagai kewajiban. Dan atau niat keadaan awal dengan hadirnya niat seseorang untuk menghindari pelanggaran sila. Bante hanya mengutip sedikit aja tentang sila. Sebenarnya kalau mau dieksplor lagi lebih banyak lagi pengertian tentang sila itu sendiri. Dalam Patisambhidamagga, sila itu ada 4 pernyataannya atau definisinya. Sila adalah niat atau keinginan. Juga sila adalah cita dan cetasika. Sila adalah pengendalian. Sila adalah bukan pelanggaran. Itu definisi tentang sila. Yang pertama, sila adalah niat. Jadi keinginan ada pada menghindari pelanggaran sila. Jadi ada niat atau keinginan untuk menghindari pelanggaran sila. Yang kedua, sila adalah cita dan cetasika, ini pantangan bagi yang berpantang melanggar sila. Cita dan cetasika di sini maksudnya adalah kusala pastinya. Kusala, cita dan cetasika, Anda maksudnya melakukan kusala, melaksanakan sila, ya cetasika Anda biasanya 34 gitu cetasikanya. Citanya 1, 33-nya cetasika. Lalu sila adalah pengendalian yang tadi di awal ya, pengendalian patimokkha, terus penuh perhatian atau dalam menjaga indera sangwara sila, pengetahuan, mengerti penggunaan kebutuhannya, juga pengendalian kesabaran, ya, pengendalian kesabaran, menahan panas dan dingin, itu juga pengertian dari pengendalian. Ketika Anda bisa mengendalikan diri Anda, ya itu juga bagian dari sila. Anda bisa melatih kesabaran, yang menahan panas dan dingin. Dan pengendalian mengusahakan atau berusaha atau bersemangat tidak membiarkan nafsu keinginan ketika muncul. Jadi ada usaha untuk ya menahan nafsu keinginan Anda, kilesa Anda. Itu bagian dari pengendalian diri. Itu bentuk dari sila itu sendiri. Jadi terjemahan sila ini sangat luas. Bukan hanya enggak ngebunuh, enggak mencuri, enggak berbuat asusila, enggak berbohong, dan juga tidak mabuk-mabukan. Nah, tapi pengendalian diri ini juga ya, usaha dan atau semangat tidak membiarkan nafsu keinginan ketika nafsu keinginan muncul. Tidak membiarkan. Ada pengendaliannya. Ya. Juga
semangat berusaha atau semangat untuk pemurnian kehidupan. Untuk pemurnian kehidupan. Itu pengertian sila. Yang keempat, sila adalah bukan pelanggaran, artinya bukan pelanggaran secara ucapan dan jasmani. Jadi memang yang dikontrol, yang dikendalikan dari sila adalah ucapan dan jasmani Anda yang dikendalikan. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, dan tidak berbohong. Hanya 2 saluran, ucapan dan jasmani Anda, perbuatan badan jasmani. Pikiran tidak. Ya, itu sila. Nah, karakteristik dari sila itu fungsinya untuk menghentikan ketidakbaikan dan tanpa celah. Menghentikan ketidakbaikan dan tanpa celah. Aksinya itu menghentikan ketidakbaikan. Tujuannya kualitas tanpa celah pada orang-orang yang bajik. Kualitas tanpa celah pada orang-orang yang bajik. Itu karakteristik dari sila. Ya, jadi ketika Anda menjaga sila, ya Anda akan menghentikan ketidakbaikan Anda dan ketanpa celaan. Jadi Anda bisa dikatakan tidak ada celah. Dan itu juga aksinya menghentikan ketidakbaikan. Tujuannya kualitas tanpa celah pada orang-orang yang bajik. Itu pernyataan singkat, definisi singkat tentang sila. Ya. Juga bagaimana pelaksanaan sila Anda menjadi superior. Ya. Ini Anda juga harus paham. Bagaimana pelaksanaan sila Anda bisa menjadi Anda menghasilkan kualitas tihetuka. Tihetuka juga yang ukata. Nah, bukan yang omaka. Ya. Nah, di sini Anda mengambil sila, misalnya di hadapan biku atau mungkin Buddha Rupang dengan penuh bahagia, penuh hormat dan tekad yang kuat. Niatnya, ya. Terus juga Anda melaksanakannya juga dengan kebahagiaan, dengan pengendalian diri. Nah, itu. Ya, Anda bahagia melaksanakannya juga pengendalian diri. Gitu. Dan niatnya, niat pelaksanaan sila untuk mencapai arahat. Untuk mencapai arahat. Nah, ini harus dilakukan. Ya, untuk mencapai arahat artinya ya mencapai arahat harus dilakukan. Nah, ini lebih superior. Ya, masalah nyampe atau nggak nyampe nggak apa-apa gitu ya. Yang penting tinggi dulu aja niatnya gitu. Maksimalin. Istilah orang sekarang gaspol gitu. Gaspol dulu aja gitu. Oke. Dan yang terakhir, mengerti hukum kama. Mengerti hukum kama artinya itu amoha. Ya, amoha. Jadi aloba bisa adosa dan amoha. Pengertian ini. Jadi Anda bisa tihetuka. Nah, ketika kusalanya tihetuka, ini akan bermanfaat buat Anda. Ini superior. Ketika Anda punya 3 kualitas ini, kusala Anda superior, tihetuka. Dan ini akan menunjang peningkatan spiritual Anda. Ya, itu yang harus Anda perhatikan ketika mengambil sila. Pemahaman ini harus Anda dapat. Nah, manfaat dari pelaksanaan sila. Nah, ini manfaat. Kenapa sila menjadi pondasi, menunjang meditasi? Ya, dalam Anguttara Nikaya 10 dikatakan ketika manfaat dari kemoralan, yaitu terbebas dari rasa menyesal. Ya, terbebas dari rasa menyesal. Artinya Anda tidak melakukan kesalahan. Anda tidak membunuh, Anda tidak akan menyesal karena Anda tidak membunuh. Oke, artinya terbebas dari rasa menyesal. Karena terbebas dari rasa menyesal, maka muncul kegembiraan dalam pikiran Anda. Karena adanya kegembiraan, maka muncul kegiuran dalam pikiran Anda. Karena pikiran yang ada kegiurannya, pikirannya akan mudah tenang, akan muncul ketenangan. Karena adanya ketenangan, akan muncul kebahagiaan. Karena adanya kebahagiaan, pikiran Anda akan mudah untuk berkonsentrasi.
Karena pikiran yang terkonsentrasi, maka akan muncul pandangan dan pengetahuan sebagaimana adanya. Karena adanya pandangan dan pengetahuan sebagaimana adanya, maka akan muncul pandangan dan pengetahuan sehubungan dengan pembebasan. Gitu. Ya. Jadi Anda pelaksanakan sila harus dengan kebahagiaan. Ketika pikiran Anda bahagia, pikiran Anda mudah tenang. Ketika Anda memiliki ketenangan, pikiran Anda mudah diarahkan untuk berkonsentrasi. Karena memiliki pikiran yang terkonsentrasi, maka pikiran Anda akan bisa melihat segala sesuatu fenomena dhamma sebagaimana adanya. Nah, itu. Kenapa bisa demikian? Nanti di Cita Wisudi kita akan bahas lagi. Itu pondasi sila. Semakin banyak Anda melaksanakan sila, semakin sering akan memperkuat kebahagiaan Anda. Artinya energi pikiran Anda akan semakin kuat. Oke. Ya, seperti itu. Selama Anda mulai bertekad melaksanakan sila, sampai Anda tidak melanggar sila Anda itu sendiri, pikiran Anda akan dipenuhi oleh kusala. Pikiran Anda akan dipenuhi oleh kusala, artinya energi positif dari terbentuknya kusala tersebut. Anda bisa bayangkan, menjentikan jari ini saja miliaran momen terjadi. Ini hanya beberapa detik, 1 detik ini miliaran momen. Bagaimana kalau Anda menjaga sila 1 hari? Berapa miliar, pangkat miliar terjadi kebajikan, terjadi kusala kama dalam pikiran Anda. Artinya energi positif di pikiran Anda begitu kuat. Ya, Anda bisa buktikan ini nanti di dalam nama kamatana kalau Anda mau coba. Gitu. Betul atau enggak? Ya, itulah pondasinya, itulah alasannya. Sila sebagai pondasi. Ya, oke. Nah, dalam Mahaparinibbana Sutta juga manfaat melaksanakan sila, yaitu yang pertama mendapatkan kekayaan berlimpah karena melalui usaha yang giat. 2, reputasi baiknya tersebar luas. 3, penuh percaya diri tanpa malu-malu di segala kondisi dan kelompok manapun. Meninggal dengan tenang, setelah meninggal terlahir di alam yang baik, terlahir di alam dewa. Itu manfaat yang lainnya. Ya. Dalam manfaat pelaksanaan sila. Ya. Lalu dalam Vipaka Sutta, Anguttara Nikaya 8, Sutta nomor 40. Menyenangi atau menikmati, memperkuat, melakukan dalam waktu tertentu, membunuh, maka hasilnya umur Anda akan pendek. Akibatnya. Mencuri, Anda akan jadi miskin, hilang kekayaan. Melakukan hubungan seks yang salah, maka akan memunculkan permusuhan, akibatnya ada permusuhan dan balas dendam. Berkata bohong mengakibatkan fitnah. Memecah belah, rusaknya persahabatan. Berkata kasar, suaranya tidak menarik, tidak merdu. Omong kosong memperkuat melakukan dalam waktu tertentu. Sering omong kosong, perkataannya tidak akan dianggap. Dan meminum alkohol itu lemahnya mental Anda. Ya. Dan itu semua akan mengarah ke neraka, ke alam binatang atau peta, artinya mengarah ke alam apaya. Gitu. Jadi perlu diperhatikan minum alkohol, ya. Ya, minum alkohol, kalau Anda sering minum alkohol ya, siap-siap aja nanti kehidupan berikutnya Anda jadi gila. Ya, lemahnya mental Anda, lemahnya kesadaran Anda. Gitu. Akibat dari meminum alkohol salah satunya. Ya. Dan dalam Abhisanda Sutta Anguttara Nikaya juga ada 8 arus kebajikan atau kemahiran yang merupakan nutrisi bagi kebahagiaan alam dewa yang berakibat kebahagiaan. Yang mengarah ke surga,
mengarah pada hal-hal yang diinginkan, menyenangkan dan menarik untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang pertama, ada 8. Yang pertama adalah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini 3. Berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini sada Anda. Yang berikutnya, 5 berikutnya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Artinya pelaksanaan sila di sini. Selain Anda berlindung kepada tiratana, juga menjaga sila Anda. 8 ini adalah arus kebajikan, yang kemahiran, nutrisi bagi kebahagiaan, bagi alam dewa, yang juga berakibat kebahagiaan, yang mengarah ke surga, mengarah pada hal-hal yang diinginkan, menyenangkan dan menarik. Nah, ketika Anda melakukan pelaksanaan, artinya menjaga sila Anda akan memberikan kebebasan terhadap bahaya, memberikan kebebasan terhadap kebencian, dan juga memberikan kebebasan penindasan tak terhingga bagi makhluk hidup ketika Anda melaksanakan sila. Artinya Anda memberikan kenyamanan, Anda memberikan rasa aman, rasa bahagia kepada makhluk di sekitar Anda, siapapun di sekitar Anda, dari pelaksanaan sila Anda. Ya kan? Anda tidak membunuh, orang-orang dekat Anda atau makhluk dekat Anda akan merasa nyaman, karena Anda nggak akan membunuh, tidak akan menyakiti. Artinya di sini, meta Anda terpancar dari pelaksanaan sila itu sendiri. Jadi pelaksanaan sila akan memperkuat meta Anda secara alamiah. Gitu. Jadi membuat nyaman. Ya, Anda sadar enggak ini? Enggak, Bante. Ini yang harus Anda pahami. Kenapa sila begitu begitu bermanfaat sebagai pondasi? Ya kan? Kenapa sila begitu istilahnya luar biasa? Ketika Anda memberikan kenyamanan kepada pihak lain, ketika Anda memberikan rasa aman kepada pihak lain, ketika Anda memberikan kebahagiaan pada pihak lain, Anda pun akan merasa nyaman kan? Anda pun akan merasa aman kan? Anda pun akan merasa bahagia kan? Efek sampingnya langsung. Begitu Anda nyaman, begitu Anda bahagia, Anda aman, pikiran Anda kan tenang. Betul enggak? Tidak ada rasa menyesal. Betul enggak? Muncul kegembiraan, muncul kegiuran, muncul ketenangan, muncul kebahagiaan. Pikiran Anda mudah untuk berkonsentrasi. Betul enggak? Semuanya akan mengarah ke sana. Balik-baliknya lagi ke sana. Gitu. Makanya sila sebagai pondasi untuk menunjang meditasi Anda, samadhi. Ya, itulah arusnya, itulah arahnya, itulah bisa dikatakan sistemnya, polanya seperti itu. Oke, berikutnya, secara alamiah, setiap makhluk hidup menginginkan umur panjang. Ini berhubungan dengan sila, ya kan? Dan tidak ingin dibunuh, ya enggak? Oleh karenanya, seseorang harus tidak membunuh makhluk apapun. Pengorbanan harus tidak dilakukan dengan membunuh makhluk manapun. Yang beranggapan bahwa pengorbanan dengan membunuh makhluk apapun adalah kebajikan, itu adalah pandangan salah. Sekali lagi, karena semua makhluk menginginkan umur panjang dan tidak ingin dibunuh. Semut sekalipun kalau Anda ganggu, dia akan gigit. Artinya dia tidak mau kebahagiaan dia terganggu. Betul enggak? Apalagi dibunuh. Ketika ada penganggapan pengorbanan dengan membunuh makhluk hidup lain, itu adalah kebajikan, itu adalah pandangan salah. Anda harus bisa pahami ini. Itu sila yang pertama. Jadi
Secara alamiah, setiap makhluk hidup menginginkan untuk tidak dirampok atau dicuri barang-barang yang dimilikinya. Ya enggak? Anda juga enggak mau kan barang Anda dirampok, barang Anda dicuri. Semua makhluk. Oleh karenanya, tidak seorang pun harus mencuri barang-barang orang lain untuk dirinya atau orang lain. Seseorang yang mencuri artinya tidak memiliki simpati kepada yang lain. Rasa simpati adalah kebaikan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Gitu. Tidak seorang pun suka untuk dicuri. Jadi tidak seorang pun harus mencuri dari yang lain. Ya, pahami ini. Ya. Lalu kesetiaan secara alami setiap makhluk hidup menginginkan kesetiaan dan tidak ingin dihianati oleh pasangannya. Ada nggak sih pasangannya yang mau udah itu aja deh terserah gitu? Nggak mau kan? Maunya setia pasangannya, maunya tidak ingin dihianati. Kalau ada will yang lain, kalau ada pil yang lain apa? Pelakor ya. Istilah pelakor. Nah, ini kan masalah kan. Gitu kan, dihianati berarti kan, tidak setia. Nah, oleh karenanya seseorang harus tidak selingkuh dengan yang lain. Setiap laki-laki sangat melekat dengan istrinya. Tidak akan ragu-ragu untuk melindunginya dengan kuat. Dia bisa menerima kehilangan materi dalam batasan tertentu, tapi tidak bisa menerima perlakuan buruk yang diterima istrinya walaupun kecil. Betul enggak? Ya kan? Kalau Anda dengar istri Anda gitu disakitin, wah kesel banget gitu kan. Nah, laki-laki bisa kehilangan materi, tapi kalau istrinya disakiti, wah kesel sekali. Tanya deh suami Anda, yang punya suami silakan dicek, betul nggak, atau cuek aja suami Anda. Ya kan? Seperti ini. Dicek. Oke, jadi juga berikutnya secara alami setiap makhluk hidup menginginkan kejujuran dan tidak ingin dibohongi. Oleh karenanya tidak berbohong, kita tidak berbohong kepada yang lain. Seseorang yang terbiasa berbohong, maka tidak ada kejahatan yang tidak bisa dia lakukan. Ini bahaya buat orang yang suka ngebohong. Dia bisa melakukan kejahatan apapun. Ya, Anda harus hati-hati terhadap orang yang suka berbohong. Karena apa? Dia mencuri, dia bilang, saya enggak mencuri. Dia membunuh, dia bilang, saya enggak ngebunuh. Ya kan? Dia berzina, saya enggak berzina. Nah, dia berbohong, saya enggak ngebohong, gitu kan. Nah, makanya tidak ada kejahatan apapun yang tidak bisa dia lakukan. Jadi semua kejahatan dia bisa lakukan. Dia bisa lakukan. Ya. Dan juga yang berikutnya, setiap orang secara alami, setiap makhluk menginginkan kuatnya kesadaran. Dengan lemahnya kesadaran, ya karena meminum minuman yang memabukkan, maka semua sila yang lain bisa dilanggar dengan sengaja. Ketika Anda mabok, Anda bisa ngebunuh, Anda bisa mencuri, Anda bisa berbuat asusila, Anda bisa berbohong, karena kesadaran Anda lemah, tidak terjaga dengan baik. Iya enggak? Nah, itu kelemahan dari lemahnya kesadaran Anda. Ya. Jadi jangan pernah coba untuk melemahkan kesadaran Anda. Kejahatan menanti Anda, bisa dikatakan. Ya. Kejahatan karena ada kondisinya gitu kan. Oke. Dengan membandingkan diri sendiri dan yang lain, mengerti bahwa seperti dia yang menginginkan bahagia, tidak menyukai menderita, begitu juga semua makhluk lainnya mau menjadi bahagia, tidak menyukai
menderita, tidak menyukai penderitaan. Maka kita harus memperkuat pikiran yang mengharapkan dan menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi makhluk lain. Ini adalah prinsip dasar dari sila. Ya, seperti Anda juga yang mau bahagia, makhluk lain juga mau bahagia. Sama. Ini prinsip dasar dari meta sesungguhnya. Makanya kita harus memperkuat pikiran yang mengharapkan dan menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi makhluk lain. Ini dasar dari sila. Memperkuat meta Anda. Ketika meta Anda terbangun dengan kuat di pikiran, maka akan banyak kebajikan yang terjadi, akan banyak energi positif dalam pikiran Anda. Pikiran Anda menjadi penuh bahagia, penuh kebahagiaan dan mengakibatkan pikiran Anda mudah tenang dan akhirnya mudah diarahkan untuk berkonsentrasi. Ya. Jelas sekali ya, polanya seperti itu ya. Jadi kebajikan apapun yang Anda lakukan, Anda harus lakukan dengan penuh kebahagiaan. Sekali lagi, apapun, Anda berdana, Anda menolong orang, ya kan? Apapun harus dengan kebahagiaan. Sebelum melakukan, pada saat melakukan, dan sudah melakukan. Penuh dengan kebahagiaan. Harus diliputi oleh kebahagiaan. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir, jangan takut. Kalau Anda ragu-ragu berbuat baik, ini masalah. Ketika Anda khawatir berbuat baik, ini masalah. Ketika Anda takut dalam berbuat baik, ini masalah. Karena tidak ada kebahagiaan yang di sana. Yang ada adalah keraguan, ketakutan, dan kegelisahan dalam pikiran Anda. Seperti itu. Jadi lakukan kebajikan dengan penuh kebahagiaan. Sebelum, pada saat, dan sesudah. Manfaatnya akan sangat besar buat Anda.